Ini mengaku mendapatkan bisikan goib. Seorang pria di Tulungagung, Jawa Timur nekat memamerkan alat vitalnya ke sejumlah pengendara. Aksinya terekam video ponsel korban yang dibuntutinya menggunakan sepeda motor. Aksi pria yang mempertontonkan alat kelamin ini diduga dilakukan di ruas Jalan Cabe Desa Bendo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Video amatir tersebut direkam korban yang dibuntuti oleh pelaku. Polsek Gondang yang mengetahui adanya aksi tersebut dari media sosial langsung melakukan penyelidikan. Terduga pelaku akhirnya berhasil ditangkap di sebuah warung kopi. Dari hasil penyelidikan, terduga pelaku berinisial A nekat memamerkan alat vitalnya karena mendapatkan bisikan gaib. Polisi pun melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap warga desa Bolorejo, Tulungagung itu. Jam 15.00 kita menerima berita informasi di media sosial tentang adanya seorang laki-laki yang mengendarai sebuah kendaraan sepeda motor, kemudian melakukan perbuatan asusila yang ada di desa Cabe. Jika terduga pelaku terbukti melakukan porno aksi, polisi akan menjeratnya dengan undang-undang tentang pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Danus Sukandro melaporkan dari Tulungagung, Jawa Timur. Iya, ada saja kelakuan manusia akhir zaman nih Ustaz ya, dengan modus ada bisikan gaib. Padahal tuh mungkin dia aja yang pengen gitu Ustaz ya. Hingga benar nih Ustaz. Nah Ustaz, dalam perspektif Islam, apakah bisa dibenarkan alasan pelaku ini Ustaz? Katanya tuh ada bisikan gaib yang menyuruh atau menuntun pada perbuatan yang tak senonoh, atau hanya mungkin akal-akalan saja Ustaz. Lalu mungkin ada setan yang membisikkan kamu perlihatkan alat vital biar viral atau apa gitu Ustaz. Apakah ini benar adanya Ustaz? Sudah benar itu yang dilakukan polisi itu, melakukan tes kejiwaan. Saya kira ada gangguan masalah kejiwaan itu, sudah benar itu. Dan kalau ternyata dia sehat, itu saya kira perlu dituntut dengan pasal anti pornografi itu ya. Karena memamerkan sesuatu yang tidak pantas untuk dipamerkan. Dia mengaku mendapat bisikan gaib, itu juga bohong ya. Memang ada yang namanya bisikan. Ya, bisikan itu bahkan dalam satu hadis dikatakan kita ini manusia selalu diliputi oleh bisikan-bisikan ya. Namun secara umum bisikan itu ada dua macam. Ada bisikan yang disebut dengan lammatul malak, bisikan malaikat, ada yang namanya lammatus syaitan, bisikan setan. Bisikan setan itu yang mengajak kita kepada kejahatan, kemaksiatan ya. Melarang kita untuk melakukan kebaikan. Itu bisikan setan. Bisikan malaikat itu yang mengajak kita kepada kebaikan. Maka kalau kita mendapat bisikan kebaikan, segeralah kita mengucapkan Alhamdulillah. Kalau yang bisikan itu dalam bentuk mengajak kita melakukan kemaksiatan seperti yang dipertontonkan ini ya, itu sadari bahwa itu adalah lammatus syaitan, bisikan setan. Segeralah ta'awud, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan itu. Jangan perturuti. Itu jelas. Mengapa? Karena bertentangan dengan ajaran agama. Karena dia memamerkan auratnya, kan begitu. Dan secara hukum juga tidak dibenarkan porno aksi. Jadi saya kira dari kacamata agama tidak bisa dibenarkan walaupun dia beralasan ini adalah bisikan gaib. Dari segi hukum perundang-undangan juga tidak bisa benarkan karena ini terkena pasal undang-undang anti pornografi. Saya kira betul itu langkah yang diambil oleh Pak Polisi. Jadi ya pemirsa di rumah ataupun siapapun di luar sana yang merasa ada bisikan gaib untuk melakukan hal-hal buruk ya, itu urusan Anda nanti dengan polisi ya. Jadi jangan macam-macam ya. Jangan melakukan hal-hal kayak tadi Ustaz ya. Lu sudah memamerkan alat vital, udah viral, masuk penjara 12 tahun lagi Ustaz. Nah Ustaz, kalau misalnya kita galau nih Ustaz ya, misalnya ditolak lamarannya sama si A gitu Ustaz, atau apalah galau banget lah hatinya ataupun pikirannya, memang suka ada bisik-bisikan dalam diri yang membimbing pada satu tindakan tertentu Ustaz. Dan Rasul juga pernah mengatakan mintalah fatwa pada hatimu. Nah bagaimana menjelaskan hadis ini Ustaz, utamanya dalam mengambil suatu keputusan? Ya betul, itu ada satu hadis yang menyatakan demikian, itu hadis yang sahih ya. Intinya begini saya kira ya, kita dalam keseharian itu kan sering ya, kadang-kadang kita merasa tenang, kadang-kadang kita merasa risau dan galau ya, kita lakukan ini atau tidak gitu ya. Satu hal yang perlu kita
pastikan bahwa seperti dinyatakan dalam hadis, rangkaian hadis tersebut ya, bahwa yang namanya kebajikan atau kebaikan itu adalah albirru matma'annat ilaihin nafs watma'anna ilaihil qalb. Jadi yang namanya kebaikan itu adalah sesuatu yang bila dilakukan itu membuat kita nyaman ya. Jiwa kita, hati kita itu nyaman, yakinlah itu kebaikan. Tapi lihat saja, orang ketika melakukan sesuatu yang tidak baik ya, mencuri, korupsi, pasti hatinya itu merasa tidak tenang. Nah, maka yang namanya dosa itu adalah mahaka fis sadri wa taraddada fis sadr. Yang namanya dosa itu adalah sesuatu yang suka membuat kita risau, galau itu. Tinggalkan itu kalau sudah begitu. Maka benar, istafti qalbak. Jadi mintalah fatwa kepada hatimu itu. Karena terutama ya di saat kita sedang dalam kesendirian, dalam ketenangan ya, di tengah malam kita bertahajud, kita pikir kalau tindakan itu kita lakukan dan membuat kita nyaman ya, hati kita tenang, lakukan. Tapi kalau masih ada tanda tanya ya, kita masih galau, masih risau, itu pertanda perbuatan itu tidak bagus ya. Jadi menilainya, ukurannya itu adalah pada ketenangan batin dan ketenangan jiwa kita ini. Jadi keputusannya itu Ustaz ya, misalnya ada satu keputusan yang akan kita ambil, pilih yang paling baik, yang paling menenangkan hati, menenangkan jiwa, dan sesuai dengan syariat Islam begitu Ustaz ya. Mantap sekali untuk pemirsa ini. Nah, kita ke informasi selanjutnya Ustaz, ini ada